Halo semuanya, hari ini saya akan men-share sebuah, kehidupan orang suci dari, eee, salah satu orang suci yang bernama Martir Agung Irene. Kita akan belajar kehidupan dia, seperti apa dan apa yang kita bisa, pelajari untuk kehidupan kita dalam kita mengiringi Kristus. Dan ini adalah Irene ikonnya yang kita, bisa saksikan bersama di sini, Saint Irene the Great, Martyr. Martir Agung Irene yang suci lahir di kota Magedon di Persia pada abad keempat. Dia adalah putri Licinius, bapaknya penguasa yang beragama pagan atau non percaya ya, dia, menyembah dewa berhala di sebuah kerajaan kecil dan istrinya bernama Licinia, jadi ibunya bernama Licinia. Pada saat Irene lahir, orang tuanya menamainya Penelope. Nah, Penelope ini sangat cantik dan ayahnya mengurung dia di menara tinggi sejak dia berusia 6 tahun, sehingga dia tidak akan mengetahui agama Kristen. Dia juga menempatkan 13 gadis muda di menara bersamanya. Seorang guru yang sudah tua bernama Apelian ditunjuk untuk memberinya pendidikan terbaik. Apelian adalah seorang Kristen, dan selama pelajarannya, dia memberitahu gadis itu tentang Kristus Juru Selamat dan mengajarinya tentang iman Kristen dan kebajikan Kristen. Ketika Penelope mencapai usia remaja, orang tuanya mulai memikirkan pernikahannya. Satu malam, Penelope melihat satu penglihatan berikut. Ada seekor merpati memasuki menara dengan cabang pohon zaitun di paruhnya meletakkannya di atas meja. Seekor elang pun terbang dengan membawa karangan bunga dan meninggalkannya di atas meja. Kemudian seekor gagak terbang melalui jendela lain dan menjatuhkan seekor ular di atas meja itu. Di pagi hari, Penelope bangun dan bertanya-tanya tentang arti dari hal-hal yang telah dilihatnya di dalam mimpi. Dia menghubungkannya dengan pengajaran Apelian, dan dia menjelaskan bahwa merpati melambangkan pendidikannya dan bahwa cabang zaitun melambangkan kasih karunia Allah yang diterima dalam pembaptisan. Elang dan cabang zaitun menunjukkan kesuksesan dalam kehidupan di masa depan. Ular itu menandakan bahwa dia akan mengalami penderitaan dan kesedihan. Di akhir percakapan, Apelian berkata bahwa Tuhan ingin mempertunangkan dengan dirinya dan bahwa Penelope akan mengalami banyak penderitaan bagi mempelai laki-laki surgawinya, yaitu Kristus. Nah, setelah Penelope menolak menikah, dia dibaptis oleh Imam Timotius dan dia menamainya Irene, artinya perdamaian. Dia bahkan mendesak orang tuanya sendiri untuk menjadi Kristen. Tak lama setelah dibaptis, dia menghancurkan semua patung Dewi ayahnya sehingga berkeping-keping. Ketika Irene telah mengabdikan hidupnya kepada Kristus, dia menolak untuk menikah pada salah satu pelamar yang dipilih ayahnya untuknya. Ketika Licinius mengetahui bahwa putrinya menolak untuk menyembah dewa-dewa pagan, dia sangat marah. Dia berusaha mengubah Irene berpaling dari Kristus dan dengan menyiksanya. Lalu dia diikat, dilempar di bawah kuku kuda liar sehingga bisa menginjak-injaknya sampai mati. Tetapi kuda-kuda itu tetap tidak bergerak. Alih-alih menyakiti orang kudus itu, salah satu kuda itu menyerang Licinius, meraih tangan kanannya dan mencabut lengannya. Kemudian dia menjatuhkan Licinius dan mulai menginjak-injaknya sampai mati. Hal ini menyebabkan banyak kebingungan di antara mereka. Tetapi Irene menghibur mereka dengan kata-kata Kristus. Segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Dan memang dengan iman yang luar biasa, dia berdoa dan melalui doanya, bapaknya Licinius bangkit tanpa cedera di hadapan banyak saksi mata dengan tangan yang utuh. Kemudian Licinius dan istrinya dibaptis sebagai orang Kristen bersama dengan hampir 3.000 orang lainnya yang berpaling dari penyembahan berhala. Licinius meninggalkan wilayah kekuasaannya dan akhirnya dia tinggal di menara yang dibangunnya untuk putrinya. Di sana Licinius menghabiskan sisa hidupnya dalam pertobatan. Kemudian Saint Irene tinggal di rumah gurunya Apelian dan dia mulai memberitakan Kristus di antara orang-orang pagan atau orang-orang kafir, menuntun mereka kepada jalan keselamatan. Ketika Sedekias, wali kota baru kota itu, mendengar tentang mujizat yang dilakukan oleh Saint Irene, dia memanggil Apelian dan menanyai tentang cara hidup Irene. Apelian menjawab bahwa Irene, seperti orang Kristen lainnya, hidup dalam kekudusan yang ketat, mengabdikan hidupnya untuk terus berdoa dan membaca kitab suci.
Sedekias memanggil orang kudus itu dan mendesaknya untuk berhenti berkhotbah tentang Kristus. Dia juga berusaha memaksanya untuk berkorban kepada para dewa berhala. Saint Irene dengan teguh mengakui imannya di hadapan pejabat itu, tidak takut murkanya, dan bersiap untuk menjalani penderitaan demi Kristus. Atas perintah Sedekias, dia dilemparkan ke dalam lubang yang dipenuhi ular berbisa. Orang kudus itu menghabiskan 10 hari di dalam lubang itu dan tetap tidak terluka, karena seorang malaikat Tuhan melindunginya dan membawakannya makanan. Sedekias menganggap mujizat itu berasal dari sihir. Lalu dia membuat Saint Irene mengalami banyak siksaan lainnya. Tetapi dia tetap tidak terluka. Di bawah pengaruh khotbah dan mujizatnya, justru banyak orang yang bertobat kepada Kristus dan berpaling dari penyembahan berhala. Sedekias digulingkan oleh putranya yang bernama Sapor yang menganiaya orang Kristen dengan lebih lagi, bahkan lebih dari yang dilakukan ayahnya. Saint Irene pergi ke kota asalnya Makedon di Persia untuk bertemu Sapor dan pasukannya dan memintanya untuk mengakhiri penganiayaan. Ketika dia menolak, Saint Irene berdoa dan seluruh pasukannya dibutakan. Dia berdoa lagi dan mereka bisa melihat lagi. Meskipun demikian, Sapor menolak mengakui kuasa Tuhan. Karena kekurang ajarannya, dia disambar dan dibunuh oleh sambaran petir. Setelah ini, Saint Irene masuk ke kota dan melakukan banyak mujizat. Dia kembali ke menara yang dibangun oleh ayahnya, ditemani oleh Imam Timotius. Melalui ajarannya, dia mempertobatkan 5.000 orang kepada Kristus. Selanjutnya, orang kudus ini itu pergi ke kota Silinikus atau Kalinikum, ya, kemungkinan di Sungai Efrat di Syria sekarang. Penguasa tempat itu adalah Raja Numerian, putra Sebastian. Ketika dia mulai mengajar tentang Kristus, dia ditangkap dan disiksa oleh otoritas tempat. Mereka mengurung Irene di dalam 3 ekor lembu perunggu, satu demi satu, yang dipanaskan sampai panas membara. Ketika martir agung ini ditempatkan di dalam lembu perunggu yang ketiga, dia mulai bisa berjalan, dan kemudian perunggu itu pun terbelah. Saint Irene muncul darinya seolah-olah dari api neraka. Kejadian ini membuat ribuan jiwa juga bertobat kepada Kristus. Merasakan bahwa dia mendekati kematian, Numerian menginstruksikan Babdonus untuk terus menyiksa orang kudus ini dan memaksanya berkorban kepada dewa berhala. Sekali lagi, penyiksaan tidak efektif dan banyak orang yang berpaling kepada Kristus. Martir suci Kristus ini kemudian melakukan perjalanan ke kota Konstantina, 40 mil timur laut Edessa. Pada tahun 330, Raja Persia Sapor yang kedua, yang memerintah tahun 309 sampai 379, telah mendengar tentang mujizat besar Saint Irene. Untuk mencegah dia memenangkan lebih banyak orang bagi Kristus, dia ditangkap, dipenggal, dan kemudian dikuburkan. Namun Tuhan mengutus seorang malaikat untuk membangkitkannya kembali, dan dia pergi ke kota Mesembria. Setelah melihatnya hidup dan mendengar khotbahnya, raja setempat dibaptis beserta dengan banyak rakyatnya. Berharap mengubah lebih banyak orang pagan menjadi Kristen, Saint Irene pergi ke Efesus, di mana dia mengajar orang-orang dan melakukan banyak mujizat. Tuhan menyingkapkan kepadanya bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Kemudian Saint Irene meninggalkan kota dengan ditemani 6 orang, termasuk mantan gurunya Apelian. Di pinggiran kota, dia ditemukan sebuah makam baru di mana tidak seorang pun pernah dimakamkan. Setelah membuat tanda salib, dia masuk ke dalam, mengarahkan teman-temannya untuk menutup pintu masuk gua dengan batu besar, dan mereka melakukannya. Dia juga memberitahu bahwa bahwa tidak ada yang boleh memindahkan batu sampai 4 hari berlarut. Apelian kembali setelah hanya 2 hari dan menemukan bahwa itu telah terguling dan kuburan itu kosong. Ada laporan yang bertentangan tentang relik sucinya dibawa ke Konstantinopel dan tempat-tempat lain termasuk Patras, Samos, dan Patmos. Menurut martirologi barat, Saint Irene menjadi martir di Tesalonika setelah dilempar ke dalam api. Tetapi menurut Menologian of Emperor Basil II, Saint Irene menyelesaikan perjuangan kemartirannya dengan dipenggal. Saint Irene memimpin ribuan orang kepada Kristus melalui khotbahnya dan melalui teladannya. Gereja terus menghormati akan kehidupannya dan mengupayakan perantaraan surgawinya. Dia dipanggil oleh mereka yang ingin mewujudkan pernikahan yang bahagia. Di Yunani, dia juga santa pelindung polisi. Saint Irene adalah salah satu dari 12 perawan martir yang menampakkan diri kepada Saint Serafim dari Sarov.
dan biarawati Divio Eva Prasia pada perayaan Annunciation pada tahun 1831. Dengan doa-doa sucinya semoga Allah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Amin. Saint Irene diperingati oleh gereja setiap tanggal 5 Mei. Dan ini ada satu nyanyian Kidung Troparion dan Kontakion untuk Irene. Saudara-saudara. Nah, kita lihat ada begitu banyak miracle, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya melalui Irene. Banyak orang yang akhirnya bertobat dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Irene adalah satu contoh teladan iman yang sempurna oleh karena karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi mempelai perempuan Kristus seperti Irene yang mengabdikan hidupnya untuk Kristus karena dia adalah mempelai perempuan dari Kristus. Kiranya hidup kita juga bisa meneladani Saint Irene yang berjuang sampai akhir hidupnya demi Kristus. Hidup di dalam kekudusan yang ketat, hidup di dalam keberanian, hidup di dalam satu perjuangan iman yang sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya. Walaupun dia harus mengalami banyak siksaan, tetapi pertolongan Allah tidak pernah datang terlambat. Begitu juga dengan hidup kita. Begitu juga warisan yang diwariskan oleh Irene yang kita pelajari hingga sekarang. Dan gereja merayakannya setiap tanggal 5 Mei. Kita mengingat satu pahlawan iman yang luar biasa. Kiranya kita bisa meneladani iman dalam mengarungi samudera kehidupan ini yang kita tahu tidak mudah bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk menjadi seperti Irene sang great martyr ini. Thank you semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.